Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran ahli geologi dalam eksplorasi, mitigasi, dan analisis dalam bidang navigasi. Perkenalkan, nama saya Marcel Felicia dengan NIM 10122338. Saya Fariska Nurarinda Putri Nisrita dengan NIM 10122319. Saya Yohanes Emanuel Tempo dengan NIM 10122311. Saya Ahmad Pai Suryana dengan NIM 10122392. Saya Randy Kusumadi Rizky dengan NIM 10122304. Ahli geologi memiliki banyak peran di dalam bidang pertambangan ataupun lainnya. Tapi dalam hal ini yang kita bahas dalam konteks penelitian. Peran ahli geologi dapat di bidang yang pertama dapat di bidang geologi minyak dan gas atau LEMIGAS, kemudian dapat di bidang Badan Geologi Nasional, serta yang terakhir ada di Marine Geologi atau geologi laut. Kelompok kami memilih peran geologi sebagai eksplorasi dan evaluasi sumber daya alam LEMIGAS dikarenakan peran geologi dalam eksplorasi minyak dan gas sangat penting karena geologi dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang formasi, distribusi, dan karakteristik reservoir, potensial tempat minyak dan gas alam terakumulasi, dan beberapa alasan lainnya. Peran geologi juga krusial dalam eksplorasi LEMIGAS. Yang pertama ada identifikasi reservoir, pemodelan reservoir, analisis sumber daya, kemudian ada interpretasi data, penentuan lokasi pengeboran, serta analisis risiko. Setelah bermusyawarah, kelompok kami mengambil peran geologi minyak dan gas atau LEMIGAS menjadi topik utama dalam tugas akhir mata kuliah pengantar geologi terapan dan eksplorasi atau PGTE. Sebelum masuk ke peran-peran yang ada di dalam geologi minyak dan gas atau yang dapat kita kenal dengan LEMIGAS, berikut pendahuluan mengenai topik yang akan kita bahas kali ini. Minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi dua tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Peran geologi dalam bidang penelitian migas untuk mengkaji potensi dan karakteristik sumber daya hidrokarbon pada suatu wilayah. Penelitian ini dilakukan sebelum eksplorasi untuk mengidentifikasi area yang berpotensi mengandung cadangan migas. Selain itu, penelitian migas juga bertujuan memperbarui informasi mengenai cadangan migas yang sudah ada. Para ahli geologi memanfaatkan berbagai metode untuk mempelajari geologi suatu daerah, termasuk studi geologi, survei seismik, dan analisis data. Yang pertama ada studi geologi. Para ahli geologi melakukan pengamatan langsung terhadap batuan dan struktur geologi di permukaan bumi atau melalui sumur box. Mereka mengumpulkan sampel batuan dan fosil untuk menganalisis lebih lanjut di laboratorium. Selain itu, ahli geologi juga membuat peta geologi yang menunjukkan distribusi dan hubungan antara berbagai jenis batuan dan struktur geologi. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Metode yang kedua yaitu adalah studi geofisika. Para ahli geologi menggunakan berbagai alat khusus untuk mengukur sifat fisik batuan dan fluida di bawah permukaan bumi, seperti gravitasi, magnetisme, listrik, panas, gelombang suara, dan radiasi. Nah, mereka ini menganalisis data geofisika untuk memahami kondisi dan variasi berbagai batuan serta fluida yang ada di bawah bumi. Yang ketiga yaitu ada survei seismik. Para ahli geologi memanfaatkan gelombang suara untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari lapisan batuan di bawah permukaan bumi dengan mengirimkan gelombang suara ke dalam bumi menggunakan sumber suara seperti peledak, palu, atau vibrator. Nah, gelombang suara yang dipantulkan ini oleh batuan di bawah permukaan akan ditangkap oleh alat menerima seperti geofon atau hidrofon.
Lalu ahli geologi kemudian menganalisis data seismik tersebut untuk menentukan struktur, ketebalan, dan sifat-sifat batuan di bawah permukaan bumi. Studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Selain melakukan penelitian, geologi juga dapat berperan menjadi garda terdepan dapat melakukan mitigasi bencana alam ataupun melakukan edukasi terkait bencana alam. Berikut saya menjelaskan 2 poin penting tersebut. Yang pertama, mitigasi bencana geologikal atau mitigasi gempa bumi dan tsunami. Untuk mengidentifikasi zona rawan gempa bumi dan tsunami serta mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Yang kedua, penelitian tanah longsor, yaitu mengkaji daerah rawan tanah longsor untuk mencegah atau mengurangi dan dampak dari bencana tersebut. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi, yaitu penyuluhan dan pelatihan, itu mengadakan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan profesional tentang geologi dan mitigasi bencana. Kedua, publikasi ilmiah dan laporan, itu menerbitkan laporan penelitian dan artikel ilmiah untuk menyebarkan hasil penelitian dan pengetahuan geologi. Hi, my name is Maya. Take a look at what I found while hiking. To most people, this is just a rock, but I want to know so much more about it. How did it form? What is it made of? What type of rock is it? How old is it? When I grow up, I want to be a geologist. Then I can study rocks all the time. Geologists spend a lot of time outdoors. Prepare to get dirty. Geologists do a lot of digging. You never know what you'll find when you are a geologist. I have even found rocks with fossils. This one's going right in my rock collection. I don't think I have this one yet. Happy digging! Lemigas adalah kepanjangan dari Lembaga Minyak dan Gas. Adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk penelitian dan pengembangan dalam bidang minyak dan gas bumi. Selain yang sudah disebutkan sebelumnya, geologi memiliki peran penting dalam penelitian lemigas, antara lain eksplorasi dan penemuan sumber daya. Geologi membantu dalam mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi baru. Ini melibatkan studi tentang struktur geologi, formasi batuan, dan kondisi geologis yang dapat menunjukkan keberadaan hidrokarbon karakterisasi. Reservoir geologi membantu dalam memahami sifat-sifat fisik dan kimia dari reservoir minyak dan gas, termasuk porositas, permeabilitas, dan distribusi fluida. Informasi ini penting untuk mengembangkan strategi ekstraksi yang efisien. 3. Analisis risiko. Studi geologi membantu dalam menilai risiko yang terkait dengan eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Ini termasuk analisis potensi bencana alam seperti gempa bumi atau longsor yang dapat mempengaruhi operasi. Reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko,
dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Selanjutnya ada pemodelan geologi. Geologi memungkinkan pembuatan model 3 dimensi dari struktur bawah permukaan yang digunakan untuk merencanakan pengeboran dan produksi serta memprediksi hasil produksi. Terus yang kelima, manajemen sumber daya. Penelitian geologi mendukung pengolahan sumber daya minyak dan gas secara berkelanjutan dengan memastikan eksploitasi yang efisien dan meminimalkan dampak lingkungan. Dengan peran-peran ini, geologi menjadi disiplin yang sangat krusial dan dalam mendukung tujuan dan misi lembaga minyak dan gas dalam minyak dan gas bumi. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak dan gas bumi bagi masa depan. SKK Migas mengelola hulu minyak dan gas bumi untuk negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.